Haleluya, haleluya. Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini, hari yang luar biasa. Hari sukacita di mana saya dan saudara bersama-sama beribadah, bersama-sama menyatakan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Dan buat Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan yang saat ini hadir di tempat ini beribadah bersama-sama, maupun itu lewat live streaming, maupun yang nanti yang akan nonton video ini, setiap pribadi kita senantiasa dalam kondisi sehat, di mana Tuhan yang senantiasa memelihara hidup saya dan saudara. Dia yang senantiasa menyatakan hal yang terbaik bagi setiap hidup kita. Haleluya. Hari ini saya mau menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan, suatu hal yang luar biasa, di mana tema kita hari ini hidup seperti zombie. Kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara yang dikasihi Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Judul perikopnya kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada berapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini adalah suatu teguran kepada jemaat yang ada di kota Sardis. Tetapi ini juga teguran dan mengingatkan setiap pribadi kita untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada suatu hal yang luar biasa yang membuat setiap hidup kita senantiasa hari-hari ini lebih lagi, lebih mengasihi Tuhan, lebih lagi, lebih hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kota Sardis terletak di provinsi Asia Kecil, yakni negara Turki sekarang. Kota Sardis itu sekarang bernama kota Sar, di mana kota Sardis terletak kurang lebih 40 km dari kota Tiatira. Dan kita harus tahu di mana sejarah mencatat bahwa kota Sardis mengalami kejayaan pada tahun 700 sebelum Masehi, di mana kota Sardis menjadi pusat perdagangan, di mana masyarakatnya hidup makmur, sejahtera, hidup dengan kelimpahan kekayaan secara materi, secara pandangan dunia. Dan kota Sardis adalah ibu kota kerajaan Lydia. Tetapi pada tahun 17 Masehi, gempa bumi yang besar, dahsyat, meluluhlantakkan kota Sardis ini. Jadi dalam hidup ini
Tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tidak ada yang perlu kita koar-koarkan. Kalau semuanya adalah titipan Tuhan. Kenapa saya katakan? Karena semuanya adalah dari Tuhan. Apa artinya sisi dunia ini kita miliki kalau nyawa kita dicabut, kalau hidup kita tidak diselamatkan? Tidak ada artinya. Oleh karena itu kita harus tahu prioritas hidup kita, di mana Tuhan masih memberi kesempatan, kepercayaan bagi saya dan saudara ada sampai saat ini. Itu artinya saya dan saudara hidup senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan, di mana saya dan saudara menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan buah-buah pelayanan, menghasilkan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ini yang perlu kita pahami dan kita sadari dalam hidup ini, supaya setiap pribadi kita semakin hari semakin mengucap syukur dan terus bersyukur atas segala apa yang Tuhan beri dalam hidup ini adalah jauh yang terbaik dari apa yang dunia tawarkan. Sama halnya jemaat Sardis ketika mengalami kemakmuran, mengalami kejayaan, karena mereka memiliki segala sesuatu apa yang dicari dunia, sehingga menjadi sombong. Kalau kita lihat situasi kejadian hari-hari ini, kalau kita introspeksi diri dan kita evaluasi mundur ke belakang, bagaimana begitu banyak kesempatan waktu yang Tuhan beri dalam setiap pribadi, tetapi kebanyakan waktu itu berlalu dengan sia-sia karena sibuk senantiasa fokus untuk hal-hal dunia, hal-hal yang senantiasa menyenangkan daging, tidak mempersiapkan untuk masa kekekalan. Sama halnya, kalau kita perhatikan baik-baik di ayat 1 dikatakan begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Engkau mati. Ini menunjukkan di mata Tuhan, jemaat di Sardis mengalami kematian rohani. Kenapa mengalami kematian rohani? Padahal kalau dikatakan, namun engkau hidup, ini adalah sudut pandang jemaat Sardis, orang-orang Sardis yang menganggap bahwa gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang di Sardis dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan hidup. Tapi apa yang dilihat Tuhan tidak sama seperti apa yang dilihat manusia. Tuhan melihat jauh ke depan. Tuhan melihat kedalaman hati setiap hidup kita.
Inilah yang perlu kita harus pahami dan kita sadari dalam hidup ini. Kita sering merasakan bahwa kita ini adalah orang yang cukup rohani tingkat tinggi. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang Tuhan, belum tentu seperti apa yang kita nilai tentang diri kita. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui bahwa di mana posisi kita? Kita melihat dari sudut pandang Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini sebagai cermin dalam hidup kita, yang senantiasa memberitahukan, mengingatkan, mengoreksi setiap hidup kita. Dan ia menuntun perjalanan hidup kita. Sehingga firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga setiap perjalanan hidup kita semakin hari semakin membenci dosa. Ada berapa teguran Tuhan bagi jemaat di Sardis dan juga menjadi teguran bagi setiap orang percaya yang hidup pada masa sekarang ini. Kalau kita lihat kondisi saat ini, sebelum masa pandemik, begitu banyak waktu yang orang sia-siakan untuk mengejar namanya kekayaan, mengejar kepuasan duniawi. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk senantiasa carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya ditambahkan. Kita fokus, mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk hal kekekalan. Apa teguran-teguran? Kalau kita perhatikan dari pasal 3 ayat 1 sampai 6 ini, ada berapa teguran Tuhan supaya setiap hidup orang-orang percaya menjadi bukan hidup seperti zombie. Yang pertama, kita diingatkan, ditegur supaya sadar dan bertobat. Kalau kita perhatikan di ayat 2 sampai yang ketiga dikatakan begini. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Kita harus sadar bahwa waktu ini adalah sangat singkat. Dan kedatangan Tuhan kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Kalau kita melihat apa yang telah terjadi hari-hari ini, sesungguhnya mengingatkan setiap hidup saya dan saudara bahwa waktu ini sudah sangat dipersingkat. Semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Saya katakan pandemik COVID-19 ini sesungguhnya mengingatkan setiap hidup kita untuk senantiasa semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hidup senantiasa semakin intim dengan Tuhan. Membangun hubungan yang harmonis antara hidup pribadi kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama, di mana lewat perhatian kita yang nyata dalam setiap tindakan kita. Ini yang perlu kita pahami dan kita sadari
Dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Dan Dia masih mengingatkan setiap pribadi kita lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan saya katakan, dan Alkitab juga mencatat bahwa semakin bertambah tahun, kondisi dunia ini tidak semakin baik. Dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi bakal lebih lagi, lebih dahsyat, lebih besar lagi dari apa yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena Alkitab yang mencatat peristiwa-peristiwa yang luar biasa akan terjadi. Kalau peristiwa itu terjadi pada masa-masa dekat ini, kalau Bapak Ibu belum sadar, belum bertobat, kemana kelak setelah mati? Kemana hidup Bapak Ibu Saudara? Ini yang perlu kita harus sadari mulai saat ini. Persiapkan diri. Saya katakan sekali lagi, persiapkan diri bertobat. Kita harus bertobat senantiasa. Amin. Karena hidup saya dan saudara tidak kebal dengan namanya dosa. Oleh karena itu biarlah setiap hidup kita semakin hari semakin takut melakukan dosa. Di mana hidup kita semakin intim dengan Tuhan. Di mana setiap kebenaran firman Tuhan yang menyucikan, menguduskan hidup saya dan saudara. Darahnya yang telah tercurah di atas Kalvari yang menubus setiap hidup kita. Dan setiap pribadi kita adalah milik Kristus. Di mana hidup kita saat ini, kelak kita akan pertanggungjawabkan. Dikatakan begini. Kalau kita perhatikan di ayat 2, di situ ada kata sempurna. Kalau dalam bahasa Yunaninya adalah plero, yang artinya lengkap. Artinya Tuhan tidak mendapatkan pekerjaan jemaat Sardis secara lengkap, secara utuh. Karena apa yang dilakukan jemaat Sardis adalah semata-mata rutinitas, asal-asalan, mencari pujian manusia, motivasi yang salah, dan kehilangan nilai yang hakiki dari sebuah ibadah. Ini yang perlu kita harus ingat dan perlu kita harus sadari di akhir zaman ini. Ibadah bukan hanya sebagai rutinitas. Saya katakan kondisi tidak mempengaruhi hati saya dan saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, karena kita mencintai Tuhan, tidak akan terpengaruh dengan apa yang di luar yang terjadi. Karena hati kita melekat dengan Dia. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara beribadah hanya rutinitas agamawi, atau supaya tidak dicemooh oleh istri atau suami ataupun tetangga karena hari Minggu tidak beribadah, saya katakan itu hal yang keliru, hal yang salah. Karena ibadah adalah suatu di mana hidup kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan. Dan pelayanan kita bukan adalah mencari kehormatan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Walaupun mungkin saat ini
ada berapa orang, banyak orang belum bisa melakukan ibadah bersama-sama di suatu gedung, sehingga masih melakukan ibadah online lewat live streaming. Saya katakan itu tidak salah. Tapi bagaimana respon hati kita di saat kita beribadah, itu yang menentukan. Kenapa? Yesus juga pernah ingatkan dan tegur orang-orang Farisi yang terdapat dalam Matius pasal 15 ayat 9, dikatakan percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kenapa? Karena mereka fokus mencari pujian, penilaian manusia. Kalau kita hanya beribadah supaya dilihat orang kita adalah orang Kristen di mana hari Minggu beribadah, saya katakan ubah pola pikirnya, ubah cara pandangnya. Kita ubah dengan hal yang benar karena kita mencintai, karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Dikatakan juga di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya katakan, Bapak Ibu yang beribadah hari ini, baik yang hadir di tempat ini maupun yang bergabung lewat live streaming maupun yang nonton video ini, tidak sia-sia saudara beribadah, tidak sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan. Karena kita melakukan, karena kita mengasihi Tuhan, karena mencintai Tuhan, motivasi kita, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 28, kita melakukan sesuai dengan aturannya Tuhan, aturannya, maunya Tuhan. Ini yang perlu kita harus mengerti dan pahami. Apalagi dalam kondisi saat ini menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, kita harus lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Motivasi yang salah kita buang dan kita ganti dengan motivasi yang benar. Selanjutnya dikatakan teguran Tuhan bagi jemaatnya di Sardis maupun kita yang hidup di akhir zaman ini. Yang kedua adalah supaya setiap saya dan saudara hidup berjaga-jaga. Jangan hidup seperti zombie yang melakukan aktivitas hanya sebagai rutinitas. Ibadah itu hanya sebagai rutinitas. Pelayanan hanya asal-asalan. Hello? Bagi yang melayani, berilah yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena apa yang kau lakukan saat ini, semuanya diperhitungkan Tuhan. Saya katakan semuanya diperhitungkan Tuhan. Hidup kita harus berjaga-jaga. Kalau kita baca di ayat 3b, dikatakan begini. Wahyu pasal 3 ayat 3b. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba datang kepadamu. Ini kita harus hidup berjaga-jaga. Artinya siap sedia. Artinya sudah standby. Kalau Tuhan datang, ini aku Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah siap. Hati kita, pikiran kita sudah siap. Kenapa?
Banyak orang kepengen jumpa Tuhan, tapi tidak mau cepat-cepat dipanggil Tuhan. Ya kan? Orang mau kepengen jumpa Tuhan, tapi mau cepat-cepat dipanggil Tuhan, keberatan gitu loh. Tapi yang saya maksud di sini bukan hal kapan waktunya kita. Itu haknya Tuhan. Saya mau ingatkan begini. Seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 43, saya katakan. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan sudah memberitahukan tanda-tanda kedatangannya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, kalau kita baca Alkitab kita, melihat kejadian-kejadian hari-hari ini, melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Bahkan kalau bisa saya katakan, menurut pendapat saya, sudah di ambang pintu. Bapak Ibu mau main-main lagi dalam Tuhan? Masih mau main-main lagi, tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak sungguh-sungguh melayani, tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau? Masih mencintai namanya DOSA, dosa? Tuhan datang kedua kali. Dia menjemput baik itu secara global maupun secara pribadi. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan jemput. Bisa jadi, saya katakan, orang yang dilihat sehat belum tentu panjang umur. Bisa jadi pada saat ia ketemu kita, berapa waktu kemudian, dengan waktu yang singkat, kita dapat informasi, dapat kabar bahwa dia telah dipanggil Tuhan. Seandainya saya katakan, Tuhan berbicara dalam hidup saudara, bahwa umur saudara hanya batasnya sampai nanti malam. Kira-kira gimana reaksi saudara? Tapi yang pasti saya katakan, pasti saudara hidupnya lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan waktunya nanti malam. Sama halnya seperti ini, saya kasih sedikit contoh yang sangat mudah kita pahami. Kalau dokter katakan begini, Bu, minum obat ini kalau supaya sembuh. Kalau ibu, bapak, saudara yang pada saat kondisi sakit datang ke dokter atau ke rumah sakit, kira-kira taat gak melakukan apa yang diinstruksikan oleh dokter, perawat, tenaga medis pada saat itu? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan pasti melakukan tepat seperti yang diinstruksikan. Kenapa? Karena supaya sehat. Kedua, supaya panjang umur, takut mati, kan gitu sederhananya.
Kalau seandainya Tuhan datang besok hari secara global, sudah siapkah saudara menyambut kedatangannya? Ini yang perlu kita pertanyakan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Sudah siapkah saya untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali? Oleh karena itu, tetap berjaga-jaga. Tetap berjaga-jaga. Pergunakan semua perlengkapan senjata Allah, di mana lawan kita, iblis, dengan segala upaya tipu muslihatnya untuk menjatuhkan orang-orang pilihan, orang-orang benar, supaya tidak dalam keselamatan, tidak hidup dalam keselamatan. Oleh karena itu, mari tetap berjaga-jaga. Amin. Supaya apa? Supaya hidup saudara tidak seperti zombie yang hidup hanya karena rutinitas. Hidup karena supaya dilihat orang. Hidup karena pujian orang. Seperti di poin di ayat 1 tadi yang saya sampaikan. Yang selanjutnya, teguran Tuhan bagi jemaat di Sardis dan juga bagi setiap orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, supaya hidup dalam kekudusan. Kalau kita baca ayat 4 dikatakan begini. Tetapi di Sardis ada berapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Siapa orang-orang yang layak ini? Saya dan saudara, karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, tidak mencemarkan diri dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal yang dibenci dengan Tuhan, tapi senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau. Dunia boleh mencemooh setiap hidup kita, yang sering kita dengar, lu sok suci, sok kudus, biarin saja. Tapi yang pasti kita harus beda dengan anak-anak dunia. Kenapa? Karena kita anak-anak surgawi, anak-anak Allah, yang senantiasa hidup dalam kekudusan, tidak ada kecemaran, yang membenci kejahatan. Inilah yang perlu dalam setiap hidup kita. Saya dan saudaralah orang-orang tersebut, orang-orang yang layak mendapat bagian. Orang-orang yang tidak ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang mencintai kejahatan. Karena kita benci kejahatan. Ini yang perlu kita harus pahami dalam hidup ini. Apalagi melihat kondisi saat ini. Waktunya dipersingkat. Kalau kita ingat-ingat, saya rasanya seperti masih tahun baru, masih pesta kembang api. Sudah bulan Agustus sekarang. Waktu ini cepat berlalu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu ini gak terasa berlalu. Oleh karena itu, jaga kekudusan. Jaga kekudusan pikiran, hati. Jaga kekudusan dalam berumah tangga kita. Jaga kekudusan dalam setiap aktivitas hidup kita pribadi. Karena mata Tuhan melihat
apa yang kita perbuat. Dan semuanya itu tercatat. Biarlah hidup kita mencintai kekudusan itu. Amin. Haleluya. Ini yang saya ingin katakan. Kenapa? Karena di akhir zaman ini perceraian itu suatu hal yang lazim. Bukan suatu hal yang tabu. Bukan suatu aib, tapi di akhir zaman ini bahkan banyak orang bangga hidup kawin cerai. Kenapa? Alkitab juga mengingatkan bahwa keadaan dunia di akhir zaman ini sama seperti kehidupan zaman Lut yang senantiasa pesta pora, hidup kawin cerai. Kalau kita lihat berita-berita di media cetak elektronik, sebentar-sebentar kawin, menyatakan cinta, nggak lama lagi cerai, begitulah. Tapi saya mau katakan, keluarga orang Kristen, keluarga anak-anak Tuhan, keluarga orang-orang percaya kepada Tuhan, biarlah senantiasa tidak ada yang namanya kata perceraian. Amin. Tetap kita bertahan. Setiap masing-masing pasangan, baik itu suami maupun istri, harus selalu menjaga dan hidup dalam kekudusan. Jaga kekudusan tempat baring suami istri. Haleluya. Selanjutnya dikatakan begini. Bagi orang-orang yang hidup di 3 poin tadi, yang dimana pertama sadar dan bertobat, hidup berjaga-jaga, dan hidup kudus, maka ada upah, ada bagian yang didapat, yang diperoleh. Kalau kita baca di ayat 5 dikatakan begini, barang siapa ia menang, ia akan dikenakan bagian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Ini artinya keselamatan. Hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Karena apa? Nama saya dan saudara ada di dalam kitab kehidupan. Nama saya dan saudara. Saya katakan sekali lagi. Nama saya dan saudara ada dalam kitab kehidupan. Sehingga setiap orang yang ada namanya terdaftar dalam kitab kehidupan akan mendapat bagian kekekalan bersama-sama Kristus di Yerusalem baru. Siapakah itu? Saya dan saudara. Amin. Kalau kita bandingkan kitab Wahyu pasal 20 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Artinya penghukuman kekal. Tapi karena nama kita ada di kitab kehidupan, kita hidup kekal bersama Kristus, mengalami hal-hal yang indah, hal yang mulia. Biarlah setiap saya dan saudara adalah orang-orang tersebut yang namanya ada di dalam kitab kehidupan. Jangan hidup seperti zombie.
kelihatan rohani, tapi tidak hidup dalam kebenaran firman. Jangan hidup seperti zombie, kering secara rohani, gersang. Biarlah Roh Kudus yang menyegarkan setiap hidup kita. Kita butuh dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita mulia di hadapannya. Biarlah hidup saya dan saudara menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat bagi bangsa ini. Bagi di mana